Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Herni Siti Febianti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.4 mengenai budaya positif yang telah saya laksanakan melalui kegiatan pembentukan keyakinan kelas, juga penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif bersama rekan guru di SMK Negeri 1 Naringgul. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya laksanakan. Adapun yang melatar belakangi kegiatan aksi nyata ini adalah eksistensi internet memberikan kemudahan penggunanya dalam mendapatkan informasi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dalam berkomunikasi, terutama secara online, masih banyak murid yang mengabaikan etika ketika berkomunikasi dengan guru, sehingga perlu ditumbuhkan budaya positif dalam menerapkan etika berkomunikasi, yang dapat diawali dengan pembentukan keyakinan kelas dalam berkomunikasi. Sedangkan tujuan dari aksi nyata ini, yang pertama adalah membantu murid untuk bertindak secara bebas dalam berkomunikasi, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, membantu murid dalam mengambil sikap dan tindakan secara tepat dalam hidup, terutama dalam kegiatan pembelajaran dan berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah murid dapat memperoleh kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Yang menjadi tolok ukur dari kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama, murid mengetahui dan memahami etika berkomunikasi, terutama secara online, baik dengan guru, teman, maupun orang lain melalui pembentukan keyakinan kelas. Kedua, murid dapat menerapkan etika berkomunikasi, terutama secara online, baik dengan guru, teman, maupun orang lain. Dan yang ketiga, murid bisa mendapatkan apa yang diharapkannya melalui komunikasi, terutama secara online, tanpa menimbulkan masalah baru. Adapun lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai etika dalam berkomunikasi berdasarkan cara, tujuan, manfaat, dan lain-lain. Kedua, menghadap kepala sekolah terkait perencanaan aksi nyata ini, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan strategi yang akan digunakan dalam menerapkan aksi nyata ini, yang diawali dengan pembentukan keyakinan kelas, kemudian diseminasi. Yang keempat, mengevaluasi kegiatan aksi nyata. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar kegiatan aksi nyata ini dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan orang tua dalam menerapkan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah kegiatan aksi nyata yang pertama, yaitu pembentukan keyakinan kelas dalam berkomunikasi sebagai implementasi dari konsep-konsep inti dalam modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Dan ibu harap kalian tetap semangat. Tetap semangat? Ya, kita harus tetap semangat meskipun sudah siang karena hari ini
Yang sudah boleh ditempel di sini. Berbicara menggunakan kata-kata sopan, sama ini seperti ini. Nilai kebajikannya menghargai, menghormati. Bisa ya? Bagus nih. Kemudian menerima pendapat dengan baik dari teman. Bisa. Terus menanyakan kabar. Terus menjaga kenyamanan dan keamanan. Bisa. Menghormati dan menghargai teman guru. Bisa. Ini sama ibu diambil karena ada teman, ada guru. Tidak berbicara kasar atau membuat sakit hati. Ini keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan ini bagus. Artinya ini peraturan tidak berbicara kasar atau membuat sakit hati. Keyakinan kelasnya apa? Berbicara sopan santun. Lalu bisa menghargai dengan cara. Oke, setelah kita mendapatkan 9 keyakinan kelas yang ternyata memang perlu dilihat juga, perlu ditinjau kembali nilai-nilai keyakinan apa yang terdapat dalam 9 keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Untuk itu tadi beberapa teman kalian tentunya berdasarkan hasil diskusi sudah menentukan nilai-nilai keyakinan kelas dari 9 pendapat kalian. Oke. Setelah selesai, boleh dikumpulkan atau ditempel ulang di bawahnya. Boleh. Bisa diperhatikan nilai-nilai keyakinan atau keyakinan kelas yang kita sepakati dari cara kita berkomunikasi itu diantaranya adalah saling menghargai, peduli, saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, dan sopan santun. Sepakat? Sepakat. Jadi setelah ini kalian akan mengetahui ketika berkomunikasi, maka nilai-nilai keyakinan ini yang harus kalian pegang, yang harus kalian yakini ketika kalian akan berkomunikasi. Baik itu dengan siapa? Dengan teman maupun guru. Baik itu secara offline maupun secara online. Selanjutnya kita akan menandatangani. Jadi kesepakatannya itu dibuktikan dengan kalian menandatangani keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Bisa? Siap ya?
MPLB dalam berkomunikasi telah tersusun dan sudah kita sepakati bersama, yang diperkuat dengan penandatanganan terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 10 MPLB ini dalam berkomunikasi. Semoga keyakinan kelas yang sudah terbentuk ini bisa memotivasi kalian untuk dapat menghargai, untuk bisa sopan santun dan lain sebagainya ketika berkomunikasi. Ya, artinya keyakinan kelas ini juga diharapkan dapat lebih memotivasi kalian dari dalam diri. Artinya kalian bisa melaksanakan ini dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesadaran, keyakinan bahwa kalian memang harus melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam keyakinan-keyakinan kelas ini. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan pembentukan keyakinan kelas dalam berkomunikasi, selanjutnya kegiatan aksi nyata yang saya laksanakan adalah diseminasi melalui penyebaran pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif di sekolah. Berikut video pelaksanaannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, khususnya yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Naringgul, Bapak dan Ibu ya wali kelas, Bapak dan Ibu guru, staf usaha, kepala jurusan, dan seluruh kita semua yang ada di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadirannya di siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, karena kalau bukan dari ridhonya, kalau bukan dari rahmatnya, mungkin kita tidak ada di sini dalam keadaan sehat walafiat seperti ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada panutan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah untuk acara hari ini mungkin sudah disampaikan di hari kemarin. Saya mohon izin sebagai MC sekaligus moderator yang akan nanti mendampingi Bu Herni untuk memandu acara ini. Acara ini adalah seminar aksi nyata Ibu Bapak, mungkin sedikit akan saya paparkan. Ini menurut saya adalah hidangan ilmu yang sangat bergizi, bukan hanya untuk peserta didik, tapi di sini alhamdulillah Ibu Bapak yang sangat luar biasa dalam mendidik. Melalui acara ini akan ditambahkan ilmunya, dan acara hari ini kita tidak hanya sekedar, kalau ibarat kata, bukan bertukar apel ya. Kalau misalnya saya punya satu apel, terus Bapak punya satu apel, kita tukeran apel, apakah akan bertambah apelnya? Tentu tidak ya. Tapi kalau di sini ada ilmu, kita tukar ilmu. Misalnya saya ada ilmu masak, Bapak ada ilmu perbengkelan, kalau ditukar kan jadi nambah ilmunya. Jadi semata-mata mari kita luruskan niat, untuk acara hari ini kita akan bertukar ilmu. Baik, langsung saja untuk susunan acaranya. Yang pertama dari pembukaan sudah oleh saya. Selanjutnya akan ada sambutan. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wasallam.
pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah hari ini hari Selasa kita yang punya jadwal mengajar di hari Selasa kita sedikit terpending untuk kegiatan belajar selama 1 jam karena ada kegiatan dari program pemerintah yaitu guru penggerak, bahwa salah satu bagian dari kegiatan guru penggerak itu harus adanya seminar secara langsung selama 1 jam. Nah ini mengucapkan terima kasih kepada Bu Herni ya. Beliau menurut penilaian Bapak guru yang selalu update, selalu mengikuti perkembangan zaman, tidak mengenal lelah walaupun keadaan fisiknya sedang mengandung ya, terus dia selalu setia bekerja mengemban berbagai tugas dari sekolah, dan kali ini dia mengikuti guru penggerak ya. Guru penggerak adalah salah satu program pemerintah. Jadi kita mengadakan seminar ini bukan program Bu Herni, tapi program pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah sudah berbagai upaya, berbagai cara bagaimana agar kualitas pendidikan di Indonesia ini terus maju dan terus meningkat. Salah satunya sekarang ini melalui guru penggerak. Nah ini diharapkan Bu Herni ini menjadi motor, karena memang pemerintah mengharapkan seluruhnya kalau bisa menjadi guru penggerak. Bahkan sekarang salah satu syarat untuk menjadi calon kepala sekolah dan calon pengawas itu mutlak harus menjadi guru penggerak. Kalau tidak memiliki sertifikat guru penggerak tidak bisa lanjut, ya, tidak bisa menjadi kepala sekolah, tidak menjadi pengawas, ya. Nah itu, ini penting. Mudah-mudahan Bu Herni di sini sebagai motor dan bisa menjadi motivasi buat guru semuanya di sini. Nah, salah satu seminar di sini Bapak juga punya pengalaman bahwa di ujung kegiatan guru penggerak itu ada semacam seminar, dan ini wajib diikuti oleh seluruh guru internal di SMK di Satu Nalingu, dan kita mohon dukungannya kepada semuanya. Bukan hanya kita mengikuti program ini hanya sebagai syarat itu, tapi ada berbagai keilmuan yang nanti akan dipaparkan oleh Bu Herni, dan itu sangat penting untuk menambah wawasan kita supaya kita lebih luas, lebih terbuka bekerja dalam dunia pendidikan. Mungkin sambutan dari Bapak cukup sekian. Mohon kepada para peserta untuk mengikuti sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, kita langsung saja ke acara selanjutnya, seminar aksi nyata. Saya akan paparkan sedikit CV-nya, sudah tahu ya. Untuk pemateri di hari ini adalah Ibu Herni Siti Febianti, SPDIGR. Tempat tanggal lahir Bandung 4 Februari 1988. Alamat Babakan Garut, RT 5 RW 6 Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pendidikan terakhir S1, aktivitas guru BK di SMK Negeri 1 Nalinggul, dan sedang mengikuti program guru penggerak angkatan ke-7. Dengan moto hidupnya adalah Inna Ma'al Yusra. Baik, kalau begitu kita langsung sambut saja Ibu Herni untuk memaparkan seminar hari ini dengan judul Budaya Positif untuk kita semua. Mangga Ibu dan Bapak, kita nikmati lezat hidangan ilmu ini. Semoga bisa menambah
motivasi untuk kita mengajar untuk anak kita. Ibu Happy dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Manado, yang saya hormati kepada para wakil kepala sekolah di SMK Negeri 1 Manado, yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Program Keahlian di SMK Negeri 1 Manado, juga rekan sejawat para guru SMK Negeri 1 Manado yang juga saya hormati. Alhamdulillah lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa kami wa fadilah syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini yang semoga juga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada teman-temannya, sehingga sampai kepada kita selamanya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di sini untuk menyampaikan materi seminar dari modul 1.4 mengenai budaya positif, tentang mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sama saya, Hermi Siti Febianti, calon guru penggerak angkatan 7. Baik, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di SMK Negeri 1 Manado. Berdirinya saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui Ibu. Mohon maaf sebelumnya, apalagi sampai ada ujub yang merasa diri lebih hebat. Tapi memang berdirinya saya di sini adalah dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan dari pendidikan program guru penggerak dari salah satu modul 1.4 mengenai budaya positif. Kita langsung saja pada materinya. Ada konsep utama dari modul budaya positif, diantaranya perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di mana konsep-konsep ini akan kita bahas secara singkat. Namun mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensinya berdasarkan minat belajarnya, kesiapan belajar, profil belajar yang dimilikinya, sampai akhirnya terwujud profil pelajar Pancasila. Di mana seperti yang kalau kita ketahui bahkan di SMK Negeri 1 Manado ini sudah diterapkan kurikulum merdeka dengan tujuan agar para peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ini ada yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada kebinekaan global, kemudian bergotong royong, yang keempat kreatif, kelima benar kritis, dan yang keenam mandiri. Dan setelah kemarin di awal semester bulan ini kita sudah mendiskusikan dengan tim P5BK di SMK Negeri 1 Manado bahwa tiga dimensi yang akan menjadi target tujuan kita di semester bulan ini ada 3, yaitu
Iman, bertakwa, kepada Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, dan yang ketiga adalah mandiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang kedua ada disiplin positif. Di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Seperti halnya sebagian besar para siswa menanggapi peraturan ini sebagai sesuatu yang diikuti oleh hukuman, gitu. Sehingga akhirnya disiplin ini dihubungkan dengan sesuatu yang tidak nyaman, gitu, peserta. Sedangkan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya benar-benar dari dalam diri, bukan karena ada dorongan dari luar. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa didasari adanya hadiah, hukuman maupun ancaman. Karena memang betul disiplin positif ini tujuannya adalah tumbuhnya motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di mana motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasinya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, biasanya peserta didik melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Jadi motivasinya adalah dia takut dihukum, sehingga bisa dipahami bahwa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini memang akhirnya merupakan motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga peserta didik melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Kalau yang pertama tadi menghindari hukuman, yang kedua agar mendapatkan imbalan. Dan jelas memang yang kedua ini orientasinya si anak melakukan disiplin diri ini untuk mendapatkan imbalan ini, maksudnya termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi ini merupakan motivasi ekstrinsik yang diperkuat dari luar. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang ketiga ini, peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dan ini baru motivasi intrinsik yang tumbuh dalam si anak, motivasi dari dalam, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya penghargaan, gitu, ataupun dorongan dari luar. Baik, selanjutnya tadi dibahas mengenai disiplin diri. Ada 2 hal yang dapat menghasilkan identitas gagal. Jadi di sini konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu diantaranya hukuman dan penghargaan. Bisa dipahami di sini, maksudnya kita harus sama-sama memahami di sini karena penghargaan justru bisa memberikan atau menumbuhkan identitas gagal pada siswa. Yang pertama yang hukuman ini. Biasanya hukuman ini bagi anak, bagi peserta didik dianggap sebagai sesuatu yang menyakitkan, membuat tidak nyaman, anak menjadi takut, anak membenci peraturan karena peraturan ini dianggap memaksa bagi mereka. Kemudian akhirnya anak menyembunyikan kesalahan daripada dihukum, jadi menyembunyikan kesalahan. Sampai akhirnya ketika dihukum, anak akan menjadi merasa rendah diri. Nah, dan yang ketiga, penghargaan. Di sini penghargaan, diantaranya penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya akan dibahas. Kemudian hukuman ini, yang pertama pengaruh, langsung saja, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya penghargaan efektif. Jika kita menginginkan seseorang yang melakukan sesuatu yang kita inginkan, itu mungkin bisa efektif, tapi jangka pendek. Kemudian
ketika dia menganggap bahwa saya harus melakukan sesuatu, maka saya akan mendapatkan imbalan atau penghargaan yang meskipun jangka pendek begitu. Kemudian yang kedua, tidak efektif. Maksud tidak efektif di sini adalah penghargaan itu bisa berbentuk atau misalnya penghargaan itu adalah sebuah benda atau suatu peristiwa yang diinginkan yang dibentuk dengan persyaratan. Saya akan ketika saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan penghargaan begitu. Dan ketika saya mengharapkan penghargaan namun saya tidak mendapatkannya, maka saya akan merasa kecewa begitu. Ini akhirnya membuat penghargaan menjadi tidak efektif. Yang ketiga, merusak hubungan. Dalam hubungan tidak dipungkiri bahwa ada yang namanya suka atau tidak suka gitu. Ketika seseorang mendapatkan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang merasa iri atau merasa tidak suka ketika mereka mendapatkan penghargaan. Nah, kemudian mengurangi ketepatan. Di sini mengurangi ketepatan di sini bisa ditunjukkan, bisa dipahami melalui sebuah riset seperti seorang anak yang diminta untuk mengingat kata-kata sebuah games melalui kartu-kartu, beberapa kartu. Kemudian seorang guru memberikan permen kepada peserta didik yang menjawab dengan benar. Sebagian lagi ada yang hanya diberitahukan saja kalau jawabannya benar. Hasilnya si anak yang mendapatkan reward permen itu jawabannya lebih banyak dibandingkan anak-anak, sekelompok anak yang rewardnya itu bukan rewardnya, hanya diberitahu saja kalau jawabannya benar. Itu mengurangi ketepatan. Kemudian menurunkan kualitas. Ini juga bisa dipahami dari sebuah penelitian bahwa sekelompok mahasiswa yang sedang praktik di sebuah biro tulis, mereka belajar untuk menulis artikel. Lama-kelamaan mereka menjadi mahir dalam menulis. Namun suatu waktu ada beberapa mahasiswa yang diberikan reward gitu, diberikan penghasilan gitu, reward ketika mereka bisa menulis artikel. Nah, namun berselang lama gitu, akhirnya mahasiswa yang sudah mendapatkan reward dari hasil tulisannya itu mereka jadi berhenti berkembang. Sedangkan mereka yang tidak mendapatkan reward, mereka akan terus mengasah dirinya menjadi lebih baik. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, ini juga diteliti kepada sekelompok pekerja seni dan penulis bahwa mereka menjadi kurang kreatif ketika dijanjikan ada hadiah, diiming-imingi oleh hadiah. Dan yang terakhir ada menghukum. Penghargaan ini menghukum ketika mereka tidak mendapatkan, bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya bagi anak yang tidak masuk ranking 3 besar, 5 besar, 10 besar, maka akan merasa dirinya itu paling dihukum. Sementara hukuman dan penghargaan ini keduanya itu sebetulnya sama-sama mengendalikan perilaku seseorang. Itu menghukum. Jadi ketika saya tidak mendapatkan penghargaan, berarti saya merasa dihukum. Ada perasaan itu untuk penghargaan. Selanjutnya, ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, tadi ada identitas gagal, kemudian sekarang ada identitas sukses. Ada dua hal untuk menumbuhkan identitas sukses. Yang pertama itu konsekuensi, dan yang kedua restitusi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu ada yang sudah mendengar restitusi ini apa? Restitusi? Belum ya? Ya, karena memang saya juga memahami antara hukuman, penghargaan itu sampai konsekuensi gitu. Dan di pemahaman restitusi ini yang menarik, yang saya pelajari, yang saya temui di program pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama di konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya penguatannya itu jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ada stimulus dan respon. Kemudian anak menjadi menghormati peraturan, tapi mereka kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan.
seperti halnya kemarin saya melaksanakan konsekuensi kepada anak, di mana anak itu konsekuensi itu dilakukan karena memang lagi-lagi sesuai kesepakatan gitu. Jadi mereka ingin ada konsekuensi, mereka yang menentukan konsekuensinya apa, dan mereka yang menentukan durasinya, kapan waktunya, mereka sendiri. Tapi memang ketika dilihat, ketika saya melakukan konsekuensi, memberikan konsekuensi kepada siswa, maka memang hal-hal ini ada hal yang tidak efektif. Maksudnya terutama anak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena fokus pada ketika saya melanggar, maka saya harus menerima konsekuensi yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian yang kedua, nah ini ada restitusi. Perbedaannya, kalau restitusi ini anak bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol di dalamnya. Jadi dirinya yang memegang kendali dan anak berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, kita bahas lebih lanjut mengenai restitusi. Di sini restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Adapun pengertian dari restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri dari restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, karena mereka ketika peserta didik melakukan kesalahan pasti ada hubungan yang kurang baik di dalamnya. Jadi ada memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, ada tawaran bukan paksaan dan menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap orang itu ketika melakukan suatu tindakan pasti ada dasarnya, pasti ada alasannya. Dan yang ke-6, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menguatkan karakter. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, di sini contoh kasus biar tidak bingung, ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita langsung ke contoh kasus, misalnya peserta didik yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, itu guru akan menghukum peserta didik tersebut misalnya dengan berkeliling lapangan sebanyak 10 keliling misalnya. Jadi dia yang guru yang menentukan gitu. Dan guru posisinya guru marah dan peserta didik menjadi takut. Itu kalau hukuman. Yang kedua itu konsekuensi. Memang guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi itu ada kesepakatan. Tapi di sini guru tegas dan peserta didik menghormati peraturan. Nah, di antara hukuman dan konsekuensi, restitusi ini yang paling efektif. Bahkan mungkin tindakannya paling tinggi. Di antaranya guru menanyakan keyakinan kelas atau nilai keyakinan dirinya untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ada nilai keyakinan yang dibahas pada restitusi. Untuk nilai keyakinan kita akan bahas lebih lanjut. Nah, tadi di restitusi seorang guru itu menggali dasar apa yang mendasari si anak melakukan tindakan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan ini mencakup fisiologis seperti kesehatan, makan, kebutuhan untuk makan. Kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Di sini mungkin saya bisa memberikan contoh dari anak yang selalu mengambil bekal temannya, Ketika anak namanya Doni selalu mengambil bekal temannya. Ketika ditanya dan alasannya adalah saya senang gitu, karena teman-temannya memperhatikan dia gitu. Terus ketika temannya memperhatikan dia, temannya akan melaporkan ke guru melaporkan ke siswa, guru melaporkan ke orang tua, mohon maaf, dan orang tua akan memperhatikan dirinya.
maka bisa diketahui bahwa oh anak ini merasa senang, bisa menjadi mendapatkan perhatian, berarti ada kebutuhan dasar kasih sayang yang sedang diperjuangkannya. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini kalau alasan Doni mengambil bekal temannya itu adalah karena saya merasa hebat, teman-temannya menjadi takut, berarti ada kepuasan di sana. Saya kebutuhan dasar untuk merasa berkuasanya itu ada terpenuhi. Dan yang keempat itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kalau ditanya Doni alasannya kenapa kamu mengambil bekal temannya, saya bosan Bu, saya ingin coba ke bekal teman yang lain gitu. Berarti kan di sini memang ada kebutuhan akan pilihan yang sedang diperjuangkan oleh Doni. Dan yang terakhir ada kebutuhan kesenangan, memperoleh kesenangan. Doni mengambil bekal temannya itu adalah karena saya senang melihat teman-teman mukanya itu kesal sama saya gitu. Jadi saya merasa puas gitu bikin teman-teman kesal gitu, senang aja buat saya gitu. Nah ini ada kesenangan, kebutuhan kesenangan yang sedang diperjuangkan oleh Doni. Dan setiap manusia pasti memiliki alasan ketika melakukan suatu tindakan. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Tadi dibahas restitusi apa, kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah posisi yang bisa diambil atau dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi bagaimana kalimat pernyataan yang disampaikan ke siswa itu akhirnya membuat siswa jadi merasa bersalah sama gurunya. Bukan menyadari kesalahannya, tapi merasa bersalah sama gurunya. Dan yang ketiga ada memposisikan diri sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat sebagai monitor, pemantau yang berarti mengawasi. Dan yang kelima sebagai manajer. Manajer ini menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, artinya posisi manajer ini adalah posisi tertinggi dari 5 posisi kontrol restitusi yang ada. Kemudian manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya ketika mempelajari, memahami gitu 5 posisi kontrol ini langsung evaluasi. Kira-kira saya selama ini berada di posisi kontrol yang mana? Lalu kira-kira Bapak Ibu selama ini ada di posisi kontrol yang mana? Hukum. Iya, katanya penghukum, secara tidak langsung penghukum. Saya juga pemantau mungkin atau banyak sebagai teman gitu, karena tadi berangkatnya sebagai BK itu saya harus memposisikan diri sebagai teman agar anak-anak lebih nyaman. Tapi ternyata ketika saya mempelajari ini, saya jadi paham. Paling tidak saya paham, saya tahu posisi kontrol mana yang paling tinggi dan yang paling efektif. Selanjutnya, nah, masih bingung nggak Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol? Masih bingung? Coba kita ke contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus peserta didik terlambat masuk kelas. Ini kata yang secara tidak langsung terucap dari seorang guru ketika menghadapi peserta didik yang terlambat masuk kelas. Yang pertama sebagai penghukum, guru akan mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan seperti ini. Kamu lagi selalu terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. Sekarang kamu keliling lapangan sekolah sebanyak 5 kali. Biar apa? Gitu. Jadi guru yang langsung menentukan hukumannya. Nah, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kenapa terlambat lagi, nah gitu. Kamu senang ya bikin ibu susah, nanti disangkanya ibu tidak bisa lagi membina kamu. Bahkan bisa ibu jantungan kalau nanti ibu ditegur kepala sekolah. Ini gurunya agak lebay. Tapi memang ada pernyataan yang akhirnya menggiring siswa jadi merasa bersalah sama
apa yang dilanggarnya begitu. Yang ketiga, sebagai teman. Sudah jam berapa ini? Terlambat lagi ya? Bukannya kamu anak yang larinya paling kencang gitu. Ya sudah, masuk kelas sana, nanti ibu bereskan urusan absennya. Jadi sebagai teman dia memposisikan ibu saling bantu gitu. Terus ada yang namanya potensinya dikembangkan, tapi guru juga ikut campur gitu karena dia memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Di sini guru akan menyampaikan pertanyaan, memberikan pertanyaan, apa peraturan kita tentang masuk jam kelas, nah? Tapi kan kamu sudah tahu ya konsekuensinya kalau terlambat masuk kelas. Ya, jadi si anak langsung diingatkan kepada peraturan, kemudian diingatkan pula konsekuensinya jika si anak melanggar peraturan tersebut. Ini posisi manajer, posisi yang paling tinggi, yang paling efektif. Pernyataannya, pertanyaan yang diberikan, menurut kamu keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Lalu bagaimana caranya? Jadi di sini anak diminta untuk mengingat nilai keyakinan yang sudah disepakati itu di sekolah apa. Kalau memang dia menyadari ada nilai keyakinan yang dilanggar, lalu apakah dia bersedia untuk memperbaikinya dan langsung kepada solusi bagaimana cara untuk memperbaiki. Selanjutnya, ini tadi kita bahas-bahas keyakinan kelas. Yang menjadi pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada dua pertanyaan lagi bisa dipahami. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita harus memakai helm, Bapak Ibu? Ditilang. Kemudian apa lagi? Supaya aman, supaya selamat. Poin plusnya kita ditilang katanya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa ada peraturan harus menggunakan masker gitu dan mencuci tangan pada saat kemarin pandemi COVID? Biar tidak ada virus, terus akhirnya biar apa? Biar sehat. Nah, peraturannya di sini memang jelas tidak harus menggunakan helm atau misalnya harus menggunakan masker dan selalu mencuci tangan, itu jelas peraturan. Tapi keselamatan dan kesehatan itu adalah nilai keyakinan. Dan ini yang membedakan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Lalu kenapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Jadi keyakinan kelas di sini lebih menekankan keyakinan seseorang untuk memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam, menyadari bahwa saya harus melakukan ini tanpa ada ancaman, hukuman, atau penghargaan dari luar. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini untuk membentuk keyakinan kelas bisa dipahami dari ciri-cirinya. Keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan detail, rinci, konkret gitu. Kalau keyakinan kelas ini lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, jadi lebih umum. Ketika peraturan ini lebih rinci dan misalnya dilarang berlarian atau harus berjalan di koridor, datang tempat waktu, mendengarkan guru, itu sebetulnya 3 peraturan. Tapi kalau ditarik ke nilai keyakinan itu adalah menghormati. Gitu. Jadi lebih universal dibandingkan peraturan. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ketika peraturan itu ada kalimat dilarang buang sampah sembarangan, tapi kalau keyakinan kelas itu semua kalimatnya positif, tidak ada kata negatif. Yang keempat, poinnya lebih sedikit dari peraturan karena lebih universal, maka poinnya akan lebih sedikit dari peraturan. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan.
keyakinan kelas ini tidak keyakinan kelas di SMK Negeri 1 Narindu atau di kelas 10 MPLB akan berbeda dengan nilai keyakinan kelas di 10 MPL dan di kelas 11 MPL mohon. Karena apa? Karena kondisinya berbeda dan pastinya keyakinan kelas ini dibentuk sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan yang dilakukan di kelas 10 MPLB akan berbeda dengan kesepakatan kelas yang dilakukan di kelas 10 KP, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah terlibat dalam pembentukan. Selanjutnya, ya kemarin saya mempraktikkan membuat keyakinan kelas di kelas 10 MPLB. Kebetulan di program pendidikan guru penggerak ini juga saya diminta merancang sebuah visi misi pribadi dalam mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak. Salah satu visi yang saya rancang yaitu saya ingin memfasilitasi peserta didik agar dapat bersaing secara global. Nah, sebagai guru BK, saya harus dapat melayani peserta didik karena 1 berbanding 450 itu dirasa kurang efektif. Jadi di sini seluruh siswa tapi guru BK-nya 1 orang ini kurang efektif. Maka saya memiliki bukan inovasi, lebih ke punya rencana untuk membuat pelayanan konseling secara online seperti Halodoc, seperti itu Bapak Ibu. Jadi agar peserta didik tetap dapat berkonsultasi meskipun dilakukan secara online. Hanya saja sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi yang semakin pesat, kadang anak zaman sekarang itu lupa yang namanya menghubungi orang itu dengan P. Assalamualaikum ibu di mana? Ya, terus kan jadi pertanyaan guru, ini anak siapa gitu, namanya siapa, terus maksudnya mau apa, kan kurang jelas ya. Di sini saya budaya positif yang saya terapkan adalah membuat keyakinan kelas dalam berkomunikasi. Yang artinya kegiatan ini akan menjadi langkah awal untuk saya melaksanakan program yang sedang saya buat, masih proses untuk dapat melayani siswa secara online melalui website ruang konseling online. Di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas guru bersama peserta didik kelas 10 MPLB dalam membuat keyakinan kelas mengenai komunikasi. Kegiatan yang pertama, peserta didik berdiskusi dan mencatat peraturan yang perlu disepakati. Jadi dalam berkomunikasi ini mereka berdiskusi dan mencatat kira-kira aturan apa saja yang diharapkan, karena peraturan ini juga kan sesuai harapan mereka ketika berkomunikasi. Yang kedua, setelah mereka menuliskan peraturan dalam kertas, mencatat peraturan dalam kertas, mereka menyusun keyakinan kelasnya dengan kalimat positif dan ditempel di papan tulis. Tahap yang ketiga, meninjau keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh peserta didik. Di sini ditinjau ulang kalau memang masih ada peraturan yang menggunakan kalimat negatif atau misalnya memang ada yang sama gitu antara peserta didik yang satu dan peserta didik dua menuliskan nilai keyakinan yang sama. Yang keempat, meninjau ulang keyakinan kelas sehingga menjadi tidak terlalu banyak. Kan tadi memang banyak kan, sementara keyakinan kelas ini pasti lebih sedikit daripada peraturan kelas. Dan yang terakhir, menyetujui keyakinan kelas yang sudah terbentuk dengan tanda tangan. Memang di sini salah satu prosedurnya adalah anak menyetujui kesepakatan yang sudah dibuat, kemudian dilakukan penandatanganan atas keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Nah, di sini Bapak Ibu ada keyakinan kelas 10 MPLB dalam berkomunikasi. Ini hasilnya yang sudah disepakati. Yang pertama, saling hargai, jadi komunikasinya harus saling hargai katanya. Ada peduli, maksudnya peduli saya mau juga ketika dihubungi itu ditanya kabar, takutnya saya sedang galau bu, katanya begitu. Kemudian yang ketiga, saling menghormati. Ya, di sini memang anak itu ada peraturan
memperhatikan waktu ketika menghubungi guru. Begitu. Jadi di sana ada saling hormati. Yang keempat, bekerja sama. Kalau sudah berkomunikasi, maka memang ada kerjasama yang ingin dituju begitu. Yang keempat, sopan santun. Jelas di sini ada kata-kata sopan yang harus diperhatikan sama mereka dan bertanggung jawab. Jadi apapun yang mereka lakukan dalam bentuk komunikasi, mereka bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, ini yang terakhir. Ada segitiga restitusi. Tadi kita bahas mengenai restitusi, kemudian ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Jadi segitiga restitusi ini lebih ke proses cara-cara dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak sudah tahu anak itu salah, kalau kita menekankan atau misalnya menguatkan anak itu memang salah, akhirnya anak akan merasa kecewa, emosi, sedih. Sedangkan ketika kondisi seseorang itu sedih atau kondisi emosinya sedang tinggi, maka itu akan berpengaruh pada fungsi otak sehingga tidak bisa berpikir logis. Sedangkan dari segitiga restitusi itu mengajak anak, membimbing anak untuk mencari solusi, yang artinya si anak harus bisa berpikir logis tanpa ada perasaan sedih yang mengganggu fungsi otaknya. Misalnya dengan contoh, ketika anak melakukan salah satu pernyataannya misalnya, ya tidak apa-apa kamu hari ini melakukan kesalahan, misalnya begitu. Yang fokus kita hari ini adalah bagaimana kita mencari solusi dari kesalahan yang sudah kita buat. Mungkin itu salah satu pernyataan dari proses menstabilkan identitas, tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan peserta didik, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini validasi tindakan yang salah itu bukan berarti guru menyampaikan ke peserta didik yang melakukan kesalahan bahwa melakukan pelanggaran itu adalah hal yang baik, gitu. Tidak apa-apa. Atau pelanggaran itu ya udah tindakan yang baik begitu. Bukan membenarkan yang salah, tapi memahami alasan si anak melakukan kesalahan. Begitu. Dan yang ketiga, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1, kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ketika dia sudah stabil, identitasnya sudah ada di identitas sukses, kemudian perasaannya sudah stabil, maka anak diajak untuk mencari solusi dengan mengingatkan dia pada nilai keyakinan yang disepakati. Selanjutnya ini juga ada contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, pada saat menangani kasus pemakaian make up yang berlebihan. Jadi dia awalnya kan menganggap ya tidak apa-apa Bu, gitu. Apalagi saya anak OTKP gitu. Tapi bagaimana akhirnya anak diingatkan untuk nilai keyakinan apa yang pada saat itu sedang dilanggar, gitu. Lalu bagaimana solusinya? Yang kedua, penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus merokok di lingkungan sekolah. Maksud di lingkungan sekolah memang bukan di kelas tapi di kantin, tapi pelaksanaan menangani kasus merokok di lingkungan sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi ini memang cukup efektif bagi peserta didik. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Yang memang saya kembali lagi ke awal tadi, saya
kegiatan ini harapan saya adalah untuk bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu, belajar bersama gitu. Terlebih lagi kita memiliki peserta didik yang perlu dibina sehingga potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Baik Bapak Ibu, saya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berkenan, salah dan bahagia. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Herni, pemaparannya luar biasa. Bapak boleh berikan tepuk tangan untuk Bu Herni. Ya alhamdulillah, kalau saya jujur ya Bu Herni, begitu dapat materi ini kayak merasa tertampar gitu ya. Aduh, saya ini seperti apa gitu kan, nyaman tidak untuk anak ataukah terlalu keras, terlalu lembut atau seperti apa. Tapi jujur dengan adanya materi ini seperti multivitamin gitu ya. Kalau ibarat ketika ada virus mah ini seperti vaksin gitu kan ya. Khawatirnya selama ini ada kekeliruan ya, keyakinan yang salah ya, secara pribadi. Baik, untuk selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita masih ada waktu sekitar 14 menit. Kita jadikan sebagai sesi untuk bertukar ilmu. Barangkali Bapak atau Ibu punya pengalaman ya untuk memberikan ilmu kepada kita bagaimana dalam menyikapi peserta didik yang sangat luar biasa kriterianya ya. Kadang kita ada di posisi pemalas mungkin, atau posisi sebagai teman, posisi sebagai manajer dan lain-lain. Mari kita sama-sama untuk share ilmu dan dipersilakan juga untuk Bapak atau Ibu yang akan bertanya. Mangga untuk dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sedikit berbagi mengenai penanganan terhadap anak yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan gitu ya. Saya mungkin akan menyampaikan sedikit pengalaman yang terbaru mungkin yang saya alami. Dan memang sangat setuju ya dengan materi tadi dari Bu Herni. Memang jujur ini kosakata baru, mungkin tadi ada restitusi, ada keyakinan kelas gitu, redakan peluang gitu, keyakinan kelas gitu, kayak keyakinan itu kan biasanya berhubungan dengan PABP gitu ya, apa gitu, pelajaran. Kemudian yang ingin saya bagi, jadi mungkin kepuasan dari diri saya sendiri yang sudah menangani anak yang memang bermasalah gitu. Jadi kondisinya itu memang dia selalu banyak alfa gitu. Ini kelas 11 ATU yang kemarin baru selesai PKL. Jadi anak ini mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 11 itu hafal gitu ya, inisial A lah gitu ya. Nah, anak ini sering bolos, kemudian mungkin waktu itu memang saya harus mengenal nih latar belakang anak ini. Ternyata memang dari kondisi orang tua yang berpenghung, kemudian kurang kasih sayang dan sebagainya. Nah, begitu saya dekati gitu ya, saya gali permasalahannya, kemudian apa yang membuat dia jarang ke sekolah, dari mulai tidak ada kendaraan dan sebagainya. Memang itu banyak gitu ya, kompleks gitu ya, bisa disimpulkan. Nah, tetapi memang yang menjadi motivasi saya untuk lebih mengenal gitu anak itu, ada satu peristiwa di mana waktu itu beberes kandang gitu ya, anak itu paling rajin Bu, gitu, menyadukan tanah yang ada di kandang itu dia paling rajin gitu, padahal dari absen itu paling malas gitu. Nah, dari situ waktu itu momennya mau menghadapi PKL dan sampai saya ancam gitu, sebenarnya di awal itu diancam, kamu tidak bisa PKL di perusahaan karena khawatir mencemarkan nama baik sekolah nanti dengan ketidakdisiplinan kamu gitu ya. Nah, tapi dia tegas langsung bilang, tidak mau Bu, saya pengen ikut ke perusahaan. Terus bisa ngasih jaminan nggak kamu berubah gitu
menjelang PKL itu. Iya Bu, siap, ya saya akan menunjukkan gitu. Dan dikasih waktu seminggu, kamu kalau misalnya ada apa, kesempatan kamu untuk PKL hilang gitu. Nah, 1 minggu dilanggar Bu, jadi tetap banyak alpanya. Terus saya kasih lagi kesempatan 2 kali, sampai teman-temannya itu sinis sama dia, sampai duduk tidak ditemenin gitu ya, menyapa juga kayak nggak mau gitu, sampai bilangnya itu Bu saya nggak mau sekelompok sama dia gitu ya, macam-macam gitu. Jadi sebenarnya kasihan juga sih anak di keluarganya begitu, di lingkungan saya juga sama gitu ya. Nah tapi saya sadar kasih support terus gitu ya ke anak itu. Ya udah sok dikasih support lagi, jadi emang kita yang mengalah gitu. Nah sampai ya singkat cerita ya dia berangkat PKL. Nah berangkat PKL dan apa yang terjadi Bu, ada apa namanya laporan dari pembimbingnya, ternyata dia paling rajin di tempat PKL itu, dia paling rajin sampai dia sebenarnya curhat Bu saya pengen pulang katanya. Kaget, kenapa pengen pulang Bu, saya malu sama teman-teman yang malas katanya. Bu si A memang dia ngadu gitu, si A kena semprot katanya sama pembimbing PKL karena salah melakukan pekerjaan, ada yang kena semprot karena selalu bangun kesiangan gitu ya. Nah ternyata dia itu alhamdulillah dapat predikat paling rajin Bu di sananya itu gitu ya. Ya di situ saya ternyata gitu ya, apa yang selama ini ditakutkan, dikhawatirkan gitu, ternyata tidak sama sekali, bahkan 180 derajat gitu ya, berbeda dengan kenyataan yang dialami di sekolah gitu. Nah jadi mungkin satu pesan ke saya gitu sendiri, bahwa ya jangan menjudge anak gitu ya, ketika misalnya ini ya kasih kesempatan gitu. Mungkin tadi kita bisa berperan sebagai teman gitu ya, ada yang urusan absen mas dan ibu ini ya urus seperti gitu ya dan sebagainya gitu ya. Memang itu pengalaman berharga untuk saya gitu, ketika ada sejelek apapun gitu ya siswa, jangan sampai kita menjustifikasi terlebih dahulu gitu ya, karena ya itu ternyata momen perubahan itu ternyata datang ya dalam waktu yang mungkin tidak disangka-sangka gitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuna, ini satu cerita yang sangat luar biasa ya. Pasti di balik ini semua juga Bapak Ibu guru punya pengalaman yang luar biasa juga, khususnya dalam mendampingi anak. Baik, mungkin ada tanggapan dari Bu. Kalau tadi berbagi ya. Baik, kalau begitu untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan atau mau sharing lagi seperti Bu Yuna terkait pengalaman dalam mendampingi anak. Mangga dipersilakan. Ya, ada Bapak Ibu? Atau nanti di belakang? Mas, dikit aja. Silakan ya. Saya memasukkan aja itu ya. udah ada 2 bulan. Suara saya tidak usah pakai speaker jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberi saya. Sebenarnya kalau dulu saya sedang kuliah, hal ini sudah pernah dibahas oleh Dr. Nestriyono MSI, dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Ini ada dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga yang dibahas pada saat itu, yaitu tahun 1936. Saya juga belum lahir. Terus berikutnya dibuka oleh Dian Dosen pada tahun 2001 tentang segitiga yang tadi. Itu kebetulan dua-duanya gagal itu dua-duanya, maka tidak dilanjut. Tapi mudah-mudahan dengan suasana yang berbeda, ruang dan tempat yang berbeda pada tahun-tahun ini setelah teknologi ini maju, mudah-mudahan ini akan lebih bisa berkembang. Apalagi sekarang oleh pemerintah langsung diangkat saja dicaplok ini. Sebenarnya ini dari kajian dosen yang dari Amerika itu. Nah, pengalamannya begini, kesulitannya sebenarnya memang betul
anak itu jangan diberikan hukuman. Ini contoh yang sudah ya Bu ya. Jadi anak itu diberikan kesadaran, nah kalau kamu begini, misalnya kamu kesiangan, nanti akan terbiasa kamu. Bagaimana kalau nanti kamu sudah kerja terus kesiangan, otomatis apa konsekuensi yang akan kamu dapatkan ketika nanti kamu melakukan hal itu. Itu salah satu contoh dan lain-lain. Jadi di sana tidak ada hukuman, tidak ada punishment, terus tidak ada reward juga. Tapi syarat yang ketiga tadi itu ditimbulkan kesadarannya. Memang ada beberapa yang sedang saya coba di kelas yang tadinya lebih parah. Cuman saya minta maaf kalau ke anak sendiri itu sulit. Karena ada kaitan apa gitu? Kaitan darah Pak. Ada yang ada kali nanti balik kelas dan bahasa Pak. Seperti halnya tadi. Aku maaf Bapak. Tadi Pak, Bu, yang anaknya di sini yang agak gemuk, ini anak-anak bisa. Nah ini dalam hal ini saya minta tolong sekalian, tolong anak saya dibimbing. Oh siap. Adil Pak. Jadi maksudnya begini Bu, memang kalau dengan hukuman itu contoh Bu, saya punya tetangga waktu itu ngebonceng saya. Waktu itu mau nyerempet bapak kepala sekolah Bu, di sebuah sekolah. Terus saya tegur, "Mang, kunaon kita guru kalau kalian nabrak, nyewa anak baheula urang ke di SD, ke belajar di balai dong senangnya dihukum." Itu seumur hidup benar Bu, kalau hukuman akan ingat terus Bu. Manusia itu kalau kena sakit hati itu seumur hidup itu susah. Jadi intinya ini bisa nanti dipelajari di lembar 1 dasar pendidikan keluarga di tahun 1936 ini bukunya Bu. Kemudian dari Dian Gosen ini sudah dibahas gitu. Hanya baru oleh kita sekarang dibuat lagi, dibuka lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Maaf, saya kurang pandai menyusun kata-kata untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak ini membuka wawasan kita juga ya. Memang saya jadi makin sadar tadi saya baru update selama ini baru tahu sekarang dan kenyataannya di tahun 1930-an. 36 ya. 36. Saya belum lahir. Dan lahir. Ya, terima kasih juga masukannya. Memang betul ya kalau sedikit menanggapi hukuman ada dampaknya, tidak memberi hukuman juga ada dampaknya. Terkadang ada orang yang saya sukses karena pernah dihukum, ada juga cerita seperti itu. Ada juga yang saya hukum jadi ada dampak yang kurang enak. Mungkin semuanya dikembalikan kepada posisi kita seperti apa saat itu dan anak seperti apa saat itu. Insya Allah kami semua percaya Bapak Ibu di sini punya istilahnya itu punya hati nurani ya, punya pikiran yang mungkin tidak bisa kita hitung gitu ya. Kadang suka ada ikatan khusus antara kita dengan anak dan tidak bisa dijelaskan. Ya, seperti itu. Masih orang yang bukan. Jadi mencairkan suasana ya menurut Pak Asep. Jadi kita ada tegan-tegan gimana gitu ya. Baik kalau begitu. Ada waktu 2 menit lagi. Ada waktu 2 menit lagi. Barangkali ada yang mau menanggapi atau sharing lagi. Silakan. Yang baik kalau begitu. Kalau begitu, Ibu Bapak Guru sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan hadirannya. Untuk selanjutnya ada sepatah 2 kata-kata tanggapan dari Ibu Hermi, dipersilakan. Ya, izin menanggapi. Tertarik memang dengan sharingnya Bu Gina dan tambahan keilmuan yang mungkin menguatkan dari Pak Asep ya dari Bu Gina. Memang ketika ada diskusi dari pembelajaran modul 1.4 ini bersama para rekan CIP, memang kami itu langsung berpikir apa mungkin
sudah melaksanakan, tapi ternyata belum butuh gitu. Makanya akhirnya disadari ada penyadaran ternyata langkah saya itu sukses begitu ya Bu ya. Gitu. Hanya memang dari kegiatan hari ini saya sharing keilmuan yang saya peroleh bahwa misalnya untuk segitiga restitusi, posisi kontrol itu ada beberapa tahapan yang mungkin bisa kita pilih, tapi kita juga bisa menentukan mana yang paling tepat untuk anak kita. Saya berpikir bahwa hukuman kurang cocok, mungkin iya kurang cocok untuk anak SMK, tapi untuk guru-guru yang mengajar di tingkat rendah misalnya di TK, hukuman ini masih berlaku gitu, karena motivasinya masih menunjukkan motivasi ekstrinsik gitu untuk menguatkan si anak. Jadi pendekatan yang digunakannya masih pendekatan behavioral. Hanya saja saya menyampaikan informasi ini, keilmuan ini lebih untuk kita ambil kesimpulan bahwa posisi kontrol manager dan restitusi ini lebih efektif dan mungkin cocok untuk anak kita yang sudah berada di tingkatan SMK dan bisa disempurnakan dengan proses-proses yang utuh. Begitu, Ibu. Kemudian untuk Pak Asep memang betul kenapa saya bisa menerapkan keilmuan apa atau praktek apa kepada anak lain, peserta didik lain, tapi kepada anak sendiri susah Bu. Waktu itu kita juga pernah membahas ini ya Pak ya, bahwa bahkan di BK sekalipun ketika saya misalnya melaksanakan konseling kepada anak itu jangan diharapkan bisa berhasil karena menjadi bias. Kenapa menjadi bias? Karena ada ikatan emosi. Sementara tadi juga dibahas ketika kita buat secara emosional, maka itu akan berpengaruh kepada fungsi otak. Dan ketika fungsi otak terganggu, maka kita tidak akan bisa berpikir logis untuk mencari solusi yang diharapkan. Begitu, Bapak Ibu. Semoga kurang puas, sehingga betul tadi kata Ibu Moderator, kita akan membahasnya, bahkan kita akan berdiskusi, kita akan mencoba untuk mempraktekkan berlanjut, ya betul Bapak Ibu berlanjut. Misalnya Bapak Ibu wali kelas akan mencoba membuat keyakinan di kelasnya masing-masing bersama peserta didik binanya masing-masing, atau mungkin kita akan membuat kesepakatan kita belajar untuk guru mapel, guru mata pelajaran gitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Terima kasih Bu Nani, dan waktu juga sudah pukul 12:30, sudah saatnya kita melaksanakan ibadah sholat. Terima kasih banyak kepada Bapak dan juga Ibu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Iskandar Mustafa STMM. Saya sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Daringul. Sekolah ini adalah salah satu tempat bekerja Bu Herni sebagai peserta guru penggerak. Alhamdulillah Bu Herni terus berlanjut ke tahapan-tahapan pelatihan berikutnya. Saya sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Daringul merasa bangga sekali dengan keikutsertaan Bu Herni sebagai guru penggerak, karena guru penggerak ini adalah salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Saya berharap kepada Bu Herni ini menjadi motor dan motivasi untuk rekan-rekan guru yang lainnya di SMK Negeri 1 Daringul agar mereka ikut mengikuti jejak Bu Herni sebagai guru penggerak. Dan saya terasa sekali dengan keikutsertaan Bu Herni sebagai guru penggerak, karena dia sudah mulai mencoba merealisasikan ilmu-ilmunya yang didapat di program pelatihan guru penggerak. Salah satunya bisa meningkatkan kualitas guru-guru yang lainnya melalui kolaborasi keilmuannya serta memberikan penerapan terhadap siswa-siswi dalam kegiatan belajar, sehingga siswa itu termotivasi, lebih semangat
dan mereka mendapatkan kebebasan dalam memilih kegiatan belajar, sehingga mereka belajar sesuai dengan bakat, minat, dan sesuai dengan lingkungan alam, baik lingkungan alam di sekolah dan lingkungan masyarakat serta tempat tinggalnya. Demikian yang saya ungkapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SWD Sriani, guru dari SMKN Negeri 1 Naringgo. Menyimak pemaparannya Bu Herni melalui seminar tentang budaya positif itu memberikan pesan yang sangat mendalam untuk kita semua sebagai guru. Karena sudah sejatinya kita sebagai guru memposisikan diri kita untuk seorang evaluator yang baik untuk anak kita. Nah, melalui seminar ini saya menjadi lebih terbuka, berpikir lagi, mengevaluasi diri, dan sejauh ini apakah sudah sesuai apa yang saya lakukan. Jadi seminar yang kemarin dilaksanakan benar-benar sangat menyentuh dan sangat memberikan motivasi, ilmu baru juga untuk saya, bagaimana agar kedepannya bisa menjadi sahabat dan manajer yang baik untuk anak. Terima kasih banyak Bu Herni, jazakillah khairan. Demikian 2 video kegiatan aksi nyata yang telah saya laksanakan mengenai budaya positif di sekolah. Jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.